Saya meyakini bahwa Gus Yakut, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ini terkait dengan islah PBNU. Waktunya bersamaan. Setelah islah PBNU, kemudian Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dulu-dulu Gus Yakut ini ditetapkan sebagai tersangka? Dan kalau itu merugikan negara, kenapa kerugiannya baru dihitung? Ditersangkakan dulu, baru dihitung kerugiannya. Ini kan aneh, tapi terserah. Kalau ini disimpulkan sebagai menggiring opini, disimpulkan sebagai cocologi, ya terserah saja. Kita itu terus dibatas-batasi dengan argumentasi-argumentasi netizen. Kan sebetulnya ya sah saja argumentasi pro dan kontra itu, tapi kenapa kita selalu dibatas-batasi dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu? Tapi juga kita mikir, kalau tidak ada netizen, konten kita siapa yang lihat? Nah, tolong jangan skip video ini, mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat Awi Kertabati, selamat berjumpa kembali. Lama saya tidak mengonten karena banyak kesibukan di luar sana. Apa yang saya katakan di awal tadi, apakah ada kaitannya antara islah PBNU dan Gus Yakut sebagai tersangka oleh KPK? Dalam islah di PBNU kemarin di Lirboyo, yang pasti Anda tahu semualah, kan sudah damai di atas kertas. Kemudian apakah bara itu masih ada di bawah abu? Kan itu pertanyaannya. Jadi formalitas islah ya boleh-boleh saja, tapi apakah masih ada bara di antara dua kubu yang sudah melebur lagi menjadi satu dan menjadi satu komando? Artinya di sini tidak ada lagi dualisme kepemimpinan PBNU, tidak ada lagi Katipam tandingan, tidak ada lagi PJ, dan istilah yang mungkin Anda pernah ingat juga, ada istilah PBNU Hotel Sultan, PBNU Rapat Keramat. Dan memang secara organisasi PBNU sudah menjadi satu komando sekarang ya, dan mempersiapkan atau menuju Muktamar ke-35. Namun ya boleh-boleh saja dong publik itu bertanya-tanya, apakah islah struktural itu otomatis menyelesaikan konflik kepentingan dua kelompok ini? Artinya di balik layar kan kita nggak tahu apakah mereka ini masih berkonflik secara personal atau tidak. Nah, itu yang coba kita akan sampaikan. Dan persoalan polemik di PBNU ini kan nggak jauh-jauh dari konsesi tambang, seperti apa yang dikatakan oleh Gus Islah Barawi di podcastnya Puang Akbar Faisal. Anda pasti juga melihat. Dan dalam penyampaiannya Gus Islah itu bahwa ada fakta penting yang justru ini PBNU sendiri tidak pernah klarifikasi. Nah, polemik PBNU memang bermula dari, sekali lagi, soal konsesi tambang. Dan lebih jauh lagi dinyatakan oleh Gus Islah Barawi bahwa ada transferan yang secara bertahap oleh para pengijon tambang. Dan kalau ditotal jumlahnya sekitar 40 miliar. Dan menurut penjelasan Gus Islah tersebut, transferan ini tidak diketahui oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Kholilistakuf. Nah, di titik ini masalahnya bukan sekedar uang, tapi masalahnya ini adalah skema kekuasaan dan kendali. Artinya para pengijon tambang ini kan ingin menguasai dan ingin mengendalikan konsesi tambang ini untuk dilarikan kemana kan? Yang menurut Gus Islah sendiri bahwa ya kalau tambang itu akan dikelola oleh PBNU kan harusnya untuk kemaslahatan umat, para Nahdliyin kan, atau Nahdlatul Ulama kan. Tapi di pihak lain ada juga yang mengatakan bahwa konsesi tambang ini ya nggak usah lah untuk kemaslahatan umat, tapi untuk kelompok-kelompok cincai-cincai sendirilah. Kan seperti itu. Makanya Gus Yahya Kholilistakuf menolak keras konsesi tambang ini yang sudah terlanjur diijon oleh Boy Torer dan teman-temannya. Nah, jadi di sini ada dua arah, ada dua kepentingan. Dan narasi yang beredar menyebutkan adanya
perbedaan visi di internal elit PBNU. Nah, satu pihak diduga mengendaki kondisi tambang dikuasai oleh kelompok tertentu, dan Gus Yahya disebut justru ingin kondisi tersebut dikelola untuk kemaslahatan umat Nahdlatul Ulama yang saya sebut di awal tadi, secara luas. Jadi bukan eksklusif. Nah, dua perbedaan inilah yang kemudian menjelma konflik struktural yang baru belakangan diselesaikan lewat islah di Lirboyo. Islah struktural, tapi bagaimana dengan uang para pengijon yang 40M yang sudah masuk itu? Inilah pertanyaan yang tidak pernah dijawab secara terbuka oleh pihak PBNU sampai detik ini. Bagaimana nasib pengijon tambang yang sudah menyetor 40 miliar? Apakah mereka akan tinggal diam ketika skema awal gagal total? Artinya tambang ini nggak usah untuk kemaslahatan umat, udah untuk kelompok cincai-cincai saja, kan seperti itu. Dan mereka gagal sekarang kan, setelah islah di Lirboyo itu kan. Nah, di dunia nyata, uang besar itu jarang ikhlas kalau kalah dan tanpa reaksi. Nggak bisa itu. Yang sebenarnya memang seperti itu. Sudah ngijon kalah, yuk harus bereaksi dong, harus melakukan tindakan nyata dong. Rugi gua, kan begitu istilahnya. Nah, dugaan politik balas dendam. Apakah benar begitu? Ketika akses PBNU secara institusional tertutup kembali karena sudah islah, dan karena struktural sudah solid dan satu komando, maka opsi tekanan langsung ke organisasi dari para pengijon ya akhirnya menjadi mustahil dong. Nah, dalam konteks inilah muncul spekulasi politik yang berkembang di ruang publik. Apakah kekecewaan pihak yang gagal menguasai konsesi tambang kemudian bertransformasi menjadi politik balas dendam? Itu kan pertanyaannya. Nah, sasarannya bukan lagi PBNU sebagai lembaga, melainkan lingkar terdekat Ketua Umum PBNU. Sampai di sini paham nggak? Kalau nggak paham, skip aja lah. Kesuwen. Nah, mengapa Gus Yakut akhirnya muncul lagi? Ya sudah lama diproses, nanti KPK menyebutkan siapa akan ditetapkan sebagai tersangka, bla 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 dan seterusnya. Kasus hukum yang menjerat Gus Yakut Khalil Qomas, adik kandung Gus Yahya Stakuf, dalam perkara kuota haji, itu juga memunculkan pertanyaan dan lanjutan di publik. Apakah ini murni proses hukum? Kemudian apakah ada dimensi konflik kepentingan politik ekonomi yang belum dibuka ke ruang terang? Sekali lagi, ini bukan tuduhan, melainkan pertanyaan publik yang wajar ketika uang besar sudah keluar, skema gagal total maksudnya, tokal lagi. Dan pihak yang merasa dirugikan kehilangan semua jalur formal PBNU karena sudah islah kan, tertutup kembali kan. Nah, jadi islah yang kemarin di PBNU itu bukan akhir cerita. Islah di Lirboyo memang menyelamatkan wajah organisasi PBNU. Namun islah itu belum tentu menyelesaikan dendam kepentingan. Struktur boleh rapi, konflik boleh dinyatakan selesai, tapi uang 40 miliar yang menggantung itu yaitu soal yang lain. Dan selama itu dipertanyakan, tidak dijawab secara transparan, bara di bawah abu itu masih menyala. Dan mungkin kalau itu tidak diterbukakan oleh PBNU atau masih terus bergerak di belakang layar, ya itu urusan mereka. Tapi kan publik harus tahu bagaimana klarifikasi soal uang pengijon yang 40M itu. Sampai hari ini kan tidak ada pernyataan resmi dari PBNU. Ini sebetulnya bukan lagi, sekali lagi ya, bukan masalah ingin memecah belah Nahdlatul Ulama, melainkan untuk mengingatkan bahwa islah sejati itu bukan hanya damai
secara struktur, tapi juga beres di hulu masalahnya. Nah, kita lanjut. Sekarang saat Gus Yakut ditetapkan tersangka, mengapa kerugian negara baru dihitung? Banyak sekali kan pernyataan-pernyataan para tokoh di sosial media yang mengatakan hal yang sama. Penetapan Gus Yakut sebagai tersangka oleh KPK memunculkan rangkaian pertanyaan serius di ruang publik. Bukan semata-mata soal benar atau salah, tetapi soal konsistensi logika hukum. Satu pertanyaan kunci untuk mengemuka. Mengapa narasi kerugian negara baru muncul dan dihitung setelah status tersangka ditetapkan? Gus Yakut tadi, dalam praktek penegakan hukum, lazimnya kerugian negara adalah unsur awal yang dibutuhkan untuk menjerat seseorang dalam pasal korupsi. Namun dalam kasus ini, publik justru melihat alur yang terbalik. Yang pertama, status tersangka diumumkan lebih dahulu. Kemudian yang kedua, baru kemudian muncul perhitungan kerugian negara. Situasi ini wajar menimbulkan kecurigaan. Apakah kerugian negara benar-benar menjadi basis utama perkara atau sekedar dipaksakan agar pasal korupsi bisa berdiri? Dan anehnya lagi nih, dari korupsi kota haji kemudian berubah menjadi pungli. Ini kenapa digeser-geser sini? Dan lebih membingungkan lagi, narasi perkara juga mengalami pergeseran istilah. Awalnya rame disebut korupsi kota haji, lalu mengerucut menjadi pungutan liar atau pungli. Ini perubahan bukan sekedar soal diksi, tapi soal objek delik hukum, karena korupsi mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Kemudian pungli justru menunjuk pada pemaksaan pembayaran terhadap individu atau kelompok masyarakat. Nah, peralihan narasi ini memunculkan pertanyaan yang logis. Yang pertama, jika yang terjadi adalah pungli, di mana posisi kerugian negara? Kedua, jika ada yang dirugikan, yaitu jamaah, mengapa pasalnya terus diarahkan ke korupsi negara? Ini negara atau jamaah sih sebetulnya. Dan sebenarnya siapa yang dirugikan gitu loh. Nah, disinilah titik krusialnya. Dalam konteks haji, dana jamaah bukan otomatis keuangan negara. Jamaah adalah subjek langsung layanan, bukan kas negara. Maka publik ya berhak bertanya sekali lagi, apakah ada uang negara yang benar-benar hilang? Ataukah yang terjadi adalah beban biaya tambahan terhadap jamaah yang secara hukum lebih dekat ke malat administrasi atau pungli? Nah, jika ini yang dirugikan jamaah, mengapa narasi kerugian negara dipaksakan? Mengapa fokus tidak diarahkan kepada pemulihan hak jamaah? Ini pertanyaan yang tidak bisa dihindarkan. Dalam konteks yang lebih luas, terutama setelah konflik internal PBNU dan isu konsesi tambang, pertanyaan publik menjadi semakin tajam. Apakah kasus ini murni penegakan hukum, ataukah ada muatan politik dan tekanan kepentingan yang ikut bermain? Mengapa alur hukum tampak disesuaikan dengan kebutuhan pasal, bukan pasal yang mengikuti fakta? Sekali lagi, ini bukan tuduhan ya, melainkan keraguan rasional yang muncul ketika satu, narasi berubah-ubah. Yang kedua, dasar kerugian negara tidak jelas sejak awal. Kemudian, dan kasus menyentuh figur yang berada di pusat-pusat konflik untuk kepentingan besar. Hukum memang harus terang benderang, bukan luntur. Jika hukum ditegakkan, publik menuntut pembelaan siapapun juga itu. Yang dituntut hanyalah kejernihan. Siapa yang dirugikan, uang siapa yang hilang, pasal mana yang paling jujur menggambarkan peristiwa ini? Tanpa jawaban yang tegas tiga hal tadi, narasi korupsi kota haji akan terus kabur, dan kerugian bahwa hukum sedang ditarik ke sana kemari oleh kepentingan non-yuridis akan sulit diredam. Dalam negara hukum,
yang diuji bukan hanya tersangka, tetapi juga integritas proses hukumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.